Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Rekan-rekan, teman-teman yang insyaallah selalu dalam lindungan Allah. Alhamdulillah, di kajian pada kali ini kita masih membahas tentang fatwa tarjih tanya jawab agama 1 yang disusun oleh tim majelis tarjih dan tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah. Kali ini masih dalam tema masalah akidah. Subtema dalam kajian pada kali ini adalah tentang fungsi hadis. Jadi ada pertanyaan, apakah hadis itu dan apa fungsinya? Ini ditanya, yang menanyakan adalah Mas Wardi dari Padang Panjang. Langsung kita jawab aja. Menurut buku ini, buku tanya jawab agama 1, menurut para ahli di bidang hadis, hadis itu ialah apa yang disandarkan atau apa yang disangkut pautkan kepada Nabi, baik perkataan, perbuatan maupun sesuatu ketentuan atau ketetapan Nabi Muhammad SAW. Maksud ketentuan itu ialah sesuatu yang diperbuat oleh seseorang, sedangkan Nabi melihat tetapi tidak memberi reaksi apa-apa. Hal itu dinamakan hadis berdasarkan ketentuan istilah yang dalam ilmu hadis disebut takrir, karena Nabi adalah penyampai atau sebagai mubalik yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi menyampaikan berita gembira dan peringatan kepada umat manusia yang apa diterimanya dari Allah ialah wahyu yang berupa Al-Quran dari sumber agama Islam. Kemudian Al-Quran sebagai sumber agama Islam untuk dapat dilaksanakan secara penuh memerlukan tuntunan pelaksanaan. Tuntunan pelaksanaan itu diberikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, seperti bagaimana cara melakukan sholat, melaksanakan keadilan dalam keluarga dan masyarakat, serta lain-lain. Jadi hadis itu sebagai perantara atau penyampai apa yang ditegaskan dalam Al-Quran. Kemudian dalam pengertian lain, dalam pengertian memberikan tuntunan cara pelaksanaan itu, Nabi Muhammad SAW bersabda dan berbuat. Dalam pengertian perbuatan juga termasuk diamnya Nabi adalah dinilai sebagai perbuatan yang dapat dijadikan sebagai sumber agama yang kedua setelah Al-Quran menurut perumusan fikih dan ahli usul fikih. Jadi semua perbuatan yang dilakukan oleh Nabi, baik Nabi itu mengucapkan atau bertindak atau bahkan diam, itu merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai sumber agama. Fungsi hadis sebagai sunnah ialah 1. Mengulangi ketetapan yang telah ada dalam Al-Quran. Yang kedua, merinci ketetapan dalam Al-Quran yang mempunyai sifat mujmal atau garis besar, atau mengkhususkan sesuatu yang masih umum, atau menjelaskan yang masih muskil, sukar untuk dipahami yang tersebut dalam Al-Quran. Jadi fungsi hadis itu yang kedua ini adalah mengkhususkan sesuatu yang masih umum atau menjelaskan sesuatu yang masih umum di dalam Al-Quran. Terus kemudian yang ketiga, menambah ketetapan yang belum disebutkan dalam Al-Quran, seperti
larangan orang mengawini anak kemenakan bersama atau keponakan dengan saudara ibu atau ayah keponakan atau kemenakan. Sedangkan dalam Al-Quran yang disebut hanyalah istri dan calon istri. Itu saudara perempuan haram dimadu. Kalau di dalam Al-Quran hanya disebutkan istri dan calon istri itu saudara perempuan haram untuk dimadu. Juga larangan mengawini dan atau meminang wanita yang sedang ihram. Artinya dari poin-poin tersebut, fungsi hadis itu yang paling vital atau paling urgent itu adalah menjelaskan sesuatu yang masih umum di dalam Al-Quran melalui semua yang dikatakan oleh Nabi, semua yang dilakukan oleh Nabi, semua yang ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW. Barangkali itu untuk menjawab pertanyaan apakah hadis itu dan apa fungsinya. Jadi fungsi hadis itu sudah tadi jelaskan, terus kemudian apa itu hadis juga sudah dijelaskan. Semua perbuatan, semua perkataan, semua ketetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, terima kasih. Teruslah melakukan perbuatan baik. Fastabiqul khairat. Mari sinau bersama, sinau bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.